Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rimbawan, dosen Diploma 3 Akuntansi Politeknik Muhammadiyah Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang persepsi diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu berupa penjelasan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dan Laboratorium. Di dalam video ini akan saya uraikan sesuai dengan outline berikut ini. Yang pertama, deskripsi mata kuliah, dilanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian, dan diakhiri dengan video pembelajaran real melalui Zoom meeting. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah, Akuntansi Keuangan 1 dan Laboratorium. Bobot SKS, 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Kode mata kuliah yaitu MKB 30021 dan MKB 31031. Diperuntukkan bagi semester 3 dengan sifat mata kuliah wajib, serta mata kuliah prasyarat pengantar akuntansi, baik 1 maupun 2. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dan Laboratorium merupakan mata kuliah yang memberikan dasar pemahaman bagi mahasiswa dalam pencatatan akuntansi keuangan secara umum dan benar. Pada mata kuliah ini diberikan pengetahuan terkait konsep akuntansi keuangan sebagai landasan pemahaman dalam kajian pembelajaran akuntansi lanjutan dengan topik pembahasan mengenai format laporan keuangan, kas, piutang, dan persediaan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa akan mampu, yang pertama, menjelaskan dan membuat format laporan keuangan berdasarkan kepada standar akuntansi yang berlaku, dan mencatat serta menghitung isi laporan keuangan neraca, terutama untuk kelompok current assets. Sistem pembelajaran. Mata kuliah diampu oleh tim teaching, yaitu 2 orang dosen pengampu. Jumlah pertemuan 14 kali tatap muka, baik dilakukan secara daring maupun luring. Beban waktu pembelajaran yaitu 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Ujian tengah semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Materi pembelajaran. Pada pertemuan pertama berisi tentang materi-materi pembelajaran. Yang pertama, 1. Kontrak pembelajaran. 2. Standar akuntansi yang berlaku. 3. Kualitas laporan keuangan. 4. Asumsi laporan keuangan. Dan 5. Tujuan laporan keuangan. Materi pembelajaran yang diberikan tadi mengandung maksud sub CPMK, mahasiswa mampu untuk menguasai, menjabarkan, menganalisa, dan mengaplikasikan tentang standar laporan keuangan. Di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, mengandung sub CPMK, mahasiswa mampu untuk menguasai, menjabarkan, menganalisa, dan mengaplikasikan laporan keuangan dengan materi pembelajaran. Yang pertama,
laporan keuangan laba rugi, yang kedua laporan keuangan neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan laba yang ditahan. Pada pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh mengandung sub CPMK, mahasiswa mampu menguasai, menjabarkan, menganalisa, dan mengaplikasikan kas dengan materi pembelajaran, pengertian kas, kas kecil, sistem voucher, dan rekonsiliasi bank. Pertemuan ke-8 akan diisi dengan ujian tengah semester. Dilanjutkan pada pertemuan ke-9, 10, dan 11, mengandung sub CPMK, mahasiswa mampu untuk menguasai, menjabarkan, menganalisa, dan mengaplikasikan mengenai piutang. Dengan materi pembelajaran, 1. Piutang timbul karena apa ya? Sebab-sebab piutang itu timbul. Kemudian yang kedua, pencatatan piutang. Yang ketiga, taksiran piutang tak tertagih. Yang keempat, disposisi piutang. Dan yang kelima, piutang diganti dengan wesel. Kemudian dilanjut pada pertemuan ke-12, 13, dan 14, mahasiswa mampu menguasai untuk menjabarkan, menganalisa, dan mengaplikasikan mengenai pengetahuan persediaan dengan materi pembelajaran. Yang pertama, metode pencatatan persediaan, yang kedua, metode penilaian persediaan, yang ketiga, review hasil penelitian. Di pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir, diharapkan mahasiswa bisa untuk mengerjakan soal-soal secara mandiri, baik soal-soal pengetahuan maupun soal-soal praktikum, ya, sesuai dengan yang diberikan oleh pedoman praktikum dengan materi pembelajaran, review, dan kuis atau review hasil penelitian. Dan mata kuliah ini ditutup dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-16. Metode pembelajaran yang kami terapkan untuk mata kuliah ini yaitu ceramah dengan menggunakan strategi expository, di mana diharapkan dengan keterangan yang jelas, maka mahasiswa dapat memahami bagaimana, pengetahuannya bagaimana, dan secara teknis bagaimana. Demikian pula dengan metode inquiry, yaitu dengan memberikan contoh studi kasus terkait dengan kehidupan real di kenyataan maupun kasus rekaan, sehingga mahasiswa dipacu untuk berpikir tentang teori yang dia dapatkan serta penerapannya di dalam kehidupan. Yang ketiga dengan metode pembelajaran kooperatif, di mana mahasiswa-mahasiswa yang menonjol pengetahuannya maupun pemahamannya di bidang mata kuliah ini diberikan sebuah tugas untuk mempelajari, sehingga dia akan menjadi guide leader di kelompoknya, sehingga kelompok diskusi akan berjalan melalui diskusi kelompok. Kemudian yang keempat dengan tanya jawab. Dalam hal ini dibuka forum tanya jawab biasanya sebelum akhir perkuliahan menjelang ujian, menjelang ujian tengah semester maupun akhir semester, ada forum tanya jawab. Semua mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya di dalam kelas, kemudian mahasiswa lain untuk menjawabnya.
Kemudian dosen berperan sebagai partner diskusi, sehingga suasana menjadi lebih cair. Dan yang kelima yaitu dengan menggunakan praktikum, modul praktikum. Walaupun praktikum ini hanya rekaan, tetapi diharapkan akan bisa membawa pemahaman pengertian dari mahasiswa bagaimana penerapan dari teori-teori akuntansi keuangan yang telah disampaikan. Berikutnya yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian yang kami terapkan di dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP, di mana komponen penilaiannya yaitu kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, kehadiran atau kedisiplinan dengan bobot 15%, nilai UTS 25%, nilai ujian akhir semester 30%. Untuk mencapai nilai tersebut, maka setiap mahasiswa memiliki dua rubrik penilaian, yaitu penilaian individu maupun penilaian kerja kelompok. Berikut ini disampaikan rubrik penilaian individu. Dengan kriteria sangat baik, huruf mutu A, bobot nilai 80 sampai dengan 100, angka mutu 4, deskripsi penilaian, tugas tidak terlambat, hasilnya baik dan benar. Kriteria baik, huruf mutu B, bobot nilai 68 sampai dengan 79, angka mutu 3, dengan deskripsi penilaian, tugas tidak terlambat, hasil jelek, namun rapi. Kriteria cukup, huruf mutu C, bobot nilai 56 sampai dengan 67, angka mutu 2, tugas tidak terlambat, hasil jelek, tidak rapi. Yang keempat, kriteria kurang, huruf mutu D, nilai 45 sampai dengan 55, angka mutu 1, deskripsi penilaian tugas terlambat. Dan yang kelima, kriteria tidak lulus, huruf mutu E, di mana bobot kurang dari 44, angka mutu 0, deskripsi penilaian tidak mengumpulkan tugas. Sedangkan untuk rubrik penilaian kerjasama kelompok, kriteria sangat baik dengan huruf mutu A, bobot nilai 80 sampai dengan 100, angka mutu 4, deskripsi penilaian, tugas tidak terlambat, hasil baik dan benar, pembagian tugas kelompok jelas. Kriteria baik, huruf mutu B, bobot nilai 68 sampai dengan 79, angka mutu 3, dengan deskripsi penilaian, tugas tidak terlambat, hasil masih jelek, namun rapi, serta pembagian tugas antar anggota kelompok jelas. Kriteria cukup, huruf mutu C, bobot nilai 56 sampai dengan 67, angka mutu 2, tugas tidak terlambat, hasilnya jelek, tidak rapi, pembagian tugas antar kelompok tidak jelas. Dan yang keempat, kriteria kurang, huruf mutu D, bobot nilai 45 sampai dengan 55, angka mutu 1, dengan deskripsi penilaian tugas terlambat, dan kriteria yang terakhir tidak lulus, huruf mutu E, bobot nilai kurang dari 44, angka mutu 0, deskripsi penilaian tidak mengumpulkan tugas. Berikut ini video pembelajaran daring
Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dan Laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita masih bisa bertatap maya seperti ini ya. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang siklus akuntansi. Sedikit kita akan singgung tentang siklus akuntansi, di mana siklus ini dimulai dari transaksi, kemudian dari bukti transaksi, maka dilakukan penjurnalan. Setelah dijurnal, kemudian ada pemindah bukuan, diteruskan kepada pembuatan neraca saldo, dilanjutkan dengan neraca saldo penyesuaian, sehingga menghasilkan neraca saldo penyesuaian, diproses di dalam neraca lajur, sehingga bisa menjadi sebuah laporan keuangan. Diteruskan pada tahap penutupan, yaitu untuk menutup rekening-rekening nominal. Dilanjutkan dengan neraca saldo pasca penutupan, dan apabila diperlukan, adanya ayat jurnal pembalik. Untuk bisa memahami dan mengidentifikasi tahapan-tahapan di dalam akuntansi cycle ini atau accounting cycle atau siklus akuntansi, kita harus memahami dulu ini transaksi, karena ini jadi awal penting sekali ini. Apa sih transaksi itu? Nah ini, transaksi dan kejadian. Apa yang harus dicatat? Menurut FASB, sebelum kita lanjutkan, masih ingat apa itu FASB? Silahkan yang tahu bisa menjawab. Atau bisa di kolom komentar juga tidak apa-apa. Oke, betul ya. Rasid menyampaikan, ya, betul. Menurut FASB menyatakan bahwa transaksi dan kejadian dan situasi lain yang mempengaruhi perusahaan itu yang harus dicatat. Sehingga dapat kita definisikan bahwa jenis kejadian itu ada yang dari eksternal antara perusahaan dan lingkungannya, jadi dari pihak luar, kemudian kejadian internal, kejadian-kejadian yang terjadi di mana pihak-pihak yang terkait di dalamnya adalah di dalam perusahaan. Oke, kita akan review nih antara transaksi dan kejadian. Kita akan ingat-ingat lagi, kita akan pahami lagi. Tolong bantu Pak Teguh. Nanti Pak Teguh menyebutkan nomor 1, nanti teman-teman mahasiswa boleh menjawab ya. Silakan dipilih apakah ini kejadian atau transaksi eksternal, transaksi internal, atau tidak dicatat, hanya kejadian saja, bukan transaksi. Oke, kita mulai. Nomor 1. Oke, betul. Eksternal
Nomor 2, betul, eksternal. Nomor 3, tidak dicatat. Oke, betul. Nomor 4, oke, eksternal. Nomor 5, internal. Oke. Nomor 6, oke, betul. Dan nomor 7, oke, betul. Oke, ini awal yang baik ya untuk kita bisa memahami bagaimana mengidentifikasi tahapan tentang siklus akuntansi. Oke, kita lanjutkan. Penjurnalan. Setelah kita memahami tentang bukti transaksi atau transaksi itu sendiri, maka kita akan masuk ke dalam penjurnalan. Di mana di dalam jurnal ini merupakan catatan pertama dari accounting yang dicatat secara kronologis berdasarkan atas bukti transaksi atau transaksi. Di mana setiap transaksi minimal mempengaruhi 2 ayat jurnal di dalam jurnal itu sendiri. Jadi ada 2 rekening yang terpengaruh atas satu transaksi itu minimal. Contoh di bawah ya, jurnal umum. Bentuknya jangan lupa tanggal, judul akun, ref, debit, dan kredit. Perhatikan bentuknya, dipahami. Yang kedua, pemindah bukuan, yaitu proses mentransfer jumlah dari jurnal ke akun buku besar, atau biasa kita sebut dengan posting. Sebagai contoh, di sini ada 2 buah worksheet ya. Yang pertama adalah jurnal umum dengan halaman GJ1. Perhatikan di sini, ya, jurnal umum, tanggal, judul akun, ref, debit, dan kredit. Dan di sini tercatat Januari ada kas masuk, ada saham umum pada kredit. Ini mungkin penjualan ya, penjualan saham. Jadi perusahaan menerima kas, kemudian saham umumnya di kredit, nah, keluar saham umumnya. Kemudian diposting ke buku besar. Bagaimana cara postingnya? Yaitu tanggal. Nah, masing-masing ayat ini ya, satu ayat dulu, tidak dua-dua. Ayat yang pertama ini untuk kas, maka buku besarnya buku besar kas dengan account number 100. Jadi kalau memposting itu satu ayat jurnal ya, satu ayat satu-satu, tidak dua-dua, tidak satu. Dalam hal ini yang pertama adalah kas. Nah, maka buku besarnya kas, kemudian account number-nya 100. Kita tulis dulu Januari tanggal 3 misalkan. Penjualan saham. Jadi di sini langsung ditulis penjualan saham. Kenapa? Karena sudah kas ya, sudah di rekening kas. Apa penjelasannya? Transaksi atas apa? Kemudian sumbernya dari mana? Nah, dari jurnal umum GJ1 ya, tadi ya, ini GJ1 masuk ke sini. Kemudian nilainya debit senilai berapa ditulis persis dengan nilai yang tertera di dalam jurnal umum, misalkan 100. Maka saldonya 100. Ingat, ini apabila di dalam rekening kas ini belum ada atasnya ya, asumsinya ini baru pertama. Oke. Clear ya sampai di sini ya. Kemudian setelah diposting ke dalam buku besar, maka di dalam jurnal umum pada kolom ref juga harus diberi inisial bahwa ini telah diposting atau telah dipindah bukukan. Dengan apa? Dengan menulis account number
account number dari kas ini berapa? 100. Clear ya? Jadi bisa terdeteksi nih bahwa ayat jurnal yang pertama ini telah diposting ke dalam kas dengan account number 100. Kemudian angka ini berasal dari GJ1. General Jurnal 1 gitu ya. Oke. Kita lanjutkan pada neraca saldo. Setelah semua ayat jurnal dipindah bukukan ke dalam rekening masing-masing yang ada di dalam buku besar, maka masing-masing buku besar dihitung saldonya sehingga dapat ditarik yang namanya neraca saldo. Apa pengertiannya? Daftar tiap akun dan saldonya digunakan untuk membuktikan kesetaraan saldo debit dan kredit. Contoh, account number 100, akunnya gas, debitnya sekian. Piutang usaha sekian, persediaan sekian, sampai dengan ke bawah, dipastikan bahwa jumlah antara debit dan kredit dari seluruh neraca saldo akun yang ada adalah imbang atau setara. Kemudian setelah dipastikan bahwa angka-angka yang ada di dalam neraca saldo itu setara antara debit dan kredit, dilanjutkan dalam ayat penyesuaian. Apakah itu? Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian ini adalah mencatat pendapatan yang harus diakui pada periode tersebut. Artinya, apabila ada pendapatan yang bukan pada periode tersebut bisa diakui, maka harus dikeluarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada beban yang bukan merupakan tanggungan dari periode yang berjalan, maka juga harus dikeluarkan beban ini. Jadi hanya mengakui pendapatan maupun beban yang menjadi tanggungan atau hak di periode ini. Selain itu dikeluarkan dulu. Nah, maka perlu ada ayat penyesuaian. Sehingga ayat penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan diikuti. Itu ya. Jadi agar fair, matching prinsip membandingkan antara pendapatan dan beban yang sama-sama dalam satu periode. Jadi betul-betul ini laba atau ruginya benar-benar pada periode yang berjalan. Oke, paham sampai di sini? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan tetap dibaca, dipelajari, dan tetap aktif ya. Ketika Anda aktif di dalam perkuliahan, insya Allah akan lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih. Jumpa lagi pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.